dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu tahrimil khalwati bil ajnabiyati. Babu tahrimil khalwati bil ajnabiyati. Bab keharaman khalwah. Khalwah beda dengan ikhtilat. Khalwah itu berduaan antara laki dengan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri. Di tempat, mungkin didefinisikan dulu khalwah itu. Berduanya laki dengan perempuan di sebuah tempat yang di tempat tersebut dia bebas kalau ingin melakukan apa saja dari yang diharamkan. Artinya mungkin bisa melakukan. Contohnya kamar ditutup. Ini adalah khalwah. Termasuk mohon maaf, tempat berobat. Iadah, tempat berobat. Dokter laki, seorang pasien perempuan. Ini berduaan. Bahkan kita harus jujur dalam hal ini. Laki-laki, mari. Kita harus insyaf dengan syariat Nabi SAW. Kalau memang kita termasuk orang yang melanggar, pokoknya gini kuncinya. Jika ternyata nanti kita sebutkan menurut para ulama, kok kita yang salah, langsung insyafi kalau saya salah, keluargaku salah, kami mohon bimbingan ya Allah, berikan pertolongan agar kami bisa menghindar dari kesalahan ini. Di kantor berduaan laki dengan perempuan khalwah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya termasuk dalam mobil sendiri adalah khalwah. Bahkan kalau di mobil lebih bebas daripada di tempat yang lain. Karena apa? Satu dengan satu, berduaan di mobil. Baik itu sopir dengan Masya Allah. Berduaan, ngomong, bebas. Bahkan kalau sudah pergi nggak ada yang tahu. Karena melihat berganti-ganti orang. Terus bisa berjalan, melakukan obrolan apa saja bisa. Masya Allah. Nah ini artinya, kita ini insyaf dulu deh. Ilmu nggak akan ada artinya, nggak ada gunanya kecuali kita mendahulukan insyaf. Insyaf itu menyadari kalau kita perlu kebaikan, kita perlu kebenaran. Kalau sudah petuah ulama, mari kita dengar demi kebaikan kita semuanya. Sesulit apapun kita untuk menjalankannya. Kalau memang kita mentok, ada keadaan darurat memang suatu ketika. Keadaan darurat. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Laki, perempuan, bukan mahram, berduaan jadi tidak haram. Misalnya, Anda di tengah perjalanan panjang. Ini adalah jauh dari sana-sini. Tiba-tiba ada seorang perempuan di situ minta pertolongan. Mungkin apakah jatuh, kemudian apa. Anda masukkan ke mobil, jadi boleh kok. Karena apa? Ini darurat. Kalau dalam keadaan normal, ya nggak boleh dong. Seperti itu. Atau mungkin ada orang sakit. Minta pertolongan kepada Anda, nggak ada lagi orang lain kecuali Anda. Anda antarkan sana. Bahkan mungkin seorang dokter laki-laki tiba-tiba menemukan orang sakit dan dia memang punya keahlian. Darurat. Gak ada lagi yang bisa menemaninya untuk menjadi 3 orang atau 4 orang. Maka dia boleh. Ada saat-saat tertentu. Tapi kalau normal ya kita harus sadari. Selagi normal kita tidak boleh berduaan laki dengan perempuan. Biarpun untuk belajar Al-Quran. Allah. Ini ustadznya ustadz gak bener. Bisanya Al-Quran. Ilmu syariatnya enggak. Akhirnya ya sudah. Belajar berdua-dua di kamar, santri satu-satu. Naudzubillah. Nanti giliran santrinya yang dia senangi, di akhir-akhirkan, dilama-lamakan. Nah, Insya Allah. Itulah berangkat dari inilah terjadi kehinaan-kehinaan. Berangkat dari hal semacam itu terjadi keharaman. Takutlah kepada Allah. Kita semua ya, ayo kita insyaf. Ilmunya ilmu insyaf. Kalau masalah ilmu itu sangat jelas. Karena ulama menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Cuman hati kita ini jelas enggak sih? Hati kita ini menginsyafi atau tidak? Kalau dikatakan haram, ayo kita tinggalkan. Kalaupun kita masih berada di dalam kubang keharaman, kita insyafi dulu, mohon ampun. Ya Allah, aku melakukan itu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah. Mohon kami ya Allah, mohon entaskan kami dari keharaman itu ya Allah. Minta. Tapi kalau cari pembenar, oh gitu aja kok susah, kok jadi repot semuanya. Tidak akan ditolong oleh Allah, na'udzubillah. Sampai kecebur ke neraka. Dan jangan merasa, oh istri saya mah aman, dia sangat terhormat, biasa dia dengan sopir sendiri, nggak apa-apa. Istri saya yang terhormat, orang mulia. Siapa yang lebih terhormat dari istri Nabi? Istri Nabi ada pendidikan. Bahkan sebagian orang kebalik mengatakan, oh istri Nabi itu yang wajib pakai tutup, hijab, dan sebagainya. Yang nggak ini istri Nabi, kalau yang lain mah boleh. Kebalikan, kalau seandainya harus boleh, istri Nabi yang lebih boleh. Kenapa? Istri Nabi lebih terjaga, mahfudat. Ini malah orang kebalik, itu hanya khusus untuk istri Nabi. Pakai hijab hanya untuk istri Nabi. Selain Nabi nggak pakai hijab. Lah kok kebalik ini cara memahaminya?
Istri Nabi terjaga. Memang beliau bukan Nabi dan tidak maksum, tapi karena itu istri Nabi, beliau terjaga. Kalau ada apa-apa akan turun wahyu kepada Nabi untuk mengingatkannya, karena akan jadi contoh. Cuman kadang orang malah dibalik. Pemahaman-pemahaman sebagian orang, kalau itu kan masalah hijab, masalah itu kan, itu adalah istri Nabi, yang lain enggak. Astagfirullah. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada siapapun yang salah di dalam pemikiran, dan semoga memberikan kesadaran. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti kebiasaannya Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Ini istri baginda Nabi. Kalau masuk harus pakai izin. Kemudian setelah masuk, kalau meminta kepada beliau hendaknya min wara'i hijab, tidak langsung. Karena mungkin saat beliau sendiri dan kita datang sendiri, mungkin sahabat Nabi datang sendiri, enggak wara'i hijab. Itu siapa? Istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wahyu masih turun. Kalau ada apa-apa langsung diturunkan. Seperti waktu Siti Aisyah difitnah, turun wahyu. Ini mahfudz, terjaga beliau-beliau. Itu pun pakai aturan yang luar biasa. Itu semua apa? Kehormatan baginda Nabi. Nah, kita kehormatan seorang suami, kehormatan seorang abang. Maka kalau kita menjaga syariat Nabi Muhammad, maka laki-laki akan menjadi laki-laki terhormat. Kalau kita bisa menjaga wanita kita, menghormati wanita kita, maka kita akan menjadi wanita laki-laki yang terhormat. Kita mulai doaan Uqbah bin Amir. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Iyyakum wat-dukhul 'ala nisa." Awas, kamu laki-laki jangan masuk di tengah kepada perempuan. Masuk, laki-laki keluar masuk, di situ ada perempuan. Rumah, masuk rumah. Faqala rajulun minal ansar, afara'aital hamwa? Ya Rasulullah, hamu? Hamu itu adalah, hamwa ini adalah kerabat dekat. Ini disebutkan nanti hamu, kerabat dekat suami. Bahkan Nabi mengatakan, qala al-hamu al-mautu. Muttafaqun alaih. Hamu itu al-maut. Jadi ada, ini yang subhanallah, peringatan dari Nabi itu sangat jelas sebetulnya. Ini adalah memang, kenapa kok ditekankan Nabi tentang hamu? Hamu itu adalah saudaranya suami. Saudaranya suami. Allah. Nanti dikiaskan yang lainnya sama, asalkan orang lain. Cuman kenapa kok disebut saudara suami? Atau keponakan suami? Karena kalau sudah keponakan suami, saudara suami ini, kalau keluar masuk ke rumah wanita tersebut, orang nggak banyak menanyakan. Contoh, Anda seorang suami, punya istri. Kalau saudara Anda, adik Anda mau datang ke rumah Anda, orang nggak akan curiga. Maka dikatakan maut ini. Penghancur yang sesungguhnya. Karena apa? Keluar masuknya bebas. Tapi kalau orang luar mau ngetuk rumahnya seseorang, akan dicurigai. Ngapain orang itu masuk? Tapi kalau ada ipar, nggak ada yang nanya. Oh, ada iparnya datang, iya. Masya Allah. Tapi di balik ini ada iblis yang membisikkannya. Maka nggak boleh. Artinya, wahai wanita yang solehah, tidak boleh Anda masukkan ipar Anda ke rumah Anda. Dan wahai suami yang punya kecemburuan, suami yang punya kemuliaan, jangan masukkan adik Anda ke rumah istri Anda. Karena adik Anda bukan mahram kepada istri Anda. Ikuti petunjuk dari Rasulullah. Bahkan dikatakan al-maut. Sebab matinya kehormatan. Sebab matinya kebaikan. Termasuk ponakan suami. Nah, ponakan suami kan dianggap kayak keponakan. Tapi tidak orang lain. Nah, ini menunjukkan petunjuk dari Nabi itu benar harus hati-hati. Kalau memang ternyata memang subhanallah ada seorang suami punya adik laki-laki. Harus tinggal di rumah bersamanya. Karena mungkin orang tuanya sudah meninggal, kami menemukan kasus macam ini. Lalu bagaimana dengan istrinya? Upayakan, kalau bisa kontrakkan rumah di luar. Saya tidak punya duit, baik. Kalau perlu buatkan kamar agak depan. Kamar mandi depan, tidak boleh masuk rumah sama sekali. Ini demi kebaikan. Jangan ditantang, syariat Nabi Muhammad akan menemukan kehancuran nanti. Ini demi kebaikan. Kalau ternyata Anda keluar sebagai seorang suami, katakan istri, batasmu sampai sini, jangan lewati. Pintu ini nggak boleh dibuka. Adik juga di satu, dek, ini adalah tempatmu. Kau tidak boleh masuk. Itu kakak iparmu. Dikasih tahu seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Tapi lihat, di saat mengentengkannya, na'udzubillah. Na'udzubillah kejadian kehinaan-kehinaan. Kehinaan-kehinaan yang tidak pernah diduga-duga. Sudahlah, pokoknya patuh dengan syariat Nabi Muhammad, kita akan menuai kebahagiaan dan menuai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Al-hamu dikatakan oleh Imam Nawawi di Syarah, al-hamu adalah qaribuz zauji, kerabatnya suami, ka akhihi, seperti saudaranya suami, ipar saudaranya suami, wa ibnu akhihi, dan anak daripada saudaranya suami, ponakan suami, wa ibnu ammihi, dan juga anak paman. Nah ini sepupu seorang perempuan, Anda seorang istri, dengan anak bibi Anda, dengan anak paman Anda itu bukan mahram. Nggak boleh berduaan. Lah inilah kalau sudah anak paman ini kan orang nggak curiga. Anak paman Anda, anak bude Anda, anak uak Anda datang ke rumah Anda seorang wanita. Tetangga nggak bakal bertanya, oh family, kerabat, itu hamu, maut. Nggak bisa. Anda harus punya ketegasan. Apalagi orang luar, kan gitu. Ilmu kan gampang, cuman insaf itu yang susah. Kadang kita lebih tidak enak dengan manusia daripada kepada Allah. Kenapa kok dia taruh di situ? Nggak enak, akhirnya saya masukkan innalillah. Nggak. Kecuali rumahnya rumah besar, keluar istri ada di sana, ruang tamu ada depan, masuk, sudah ditutup pintu. Atau di rumah ada yang lainnya, ada keramaian. Kalau sudah berduaan, jangan izinkan masuk. Dengar petuah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Laki-laki mulia, laki-laki mulia, la yakhluwanna ahadukum, jangan sekali-kali salah satu dari kalian itu menyepi bi imra'atin, dengan seorang perempuan, di dalam kamar, di dalam rumah, di dalam mobil, di dalam kantor, illa ma'adhi mahramin, kecuali wanita tersebut ditemani oleh mahramnya. Mahramnya, apakah itu laki-laki bersamanya, dari abangnya? Nah, harus seperti itu. Intinya harus ada yang lainnya. Sebagaimana mengatakan ada orang yang ketiga. Kalau berduaan tidak boleh. Seorang laki-laki dengan perempuan tidak boleh. Harus ada di mahramin, harus ada mahramnya. Apakah ditemani suami? Suami itu bukan mahram ya. Bukan mahram, akan tapi karena sudah dinikahi menjadi halal. Halal berduaan, halal ini. Tapi yang bukan mahram, itu yang tidak nikah, maka itu tidak boleh. Tidak boleh berduaan dan seterusnya. Nah ini dilarang. Maka di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah laki-laki dengan perempuan. Nggak boleh berduaan. Hati-hati. Subhanallah. Pernah mendengar, na'udzubillah, ada ustadz cabul, ustadz ini dan sebagainya. Itu semuanya permasalahan dari mengentengkan syariat. Mengentengkan syariat Nabi SAW. Berangkat daripada berduaan begitu. Yaitu dari bertemu, ngobrol, bersama insyaallah. Di dalam mobil bercerita sana sini ngalor itu sudah mulai nyerempet ke pembahasan-bahasan yang sangat pribadi, na'udzubillah. Lah seperti itu. Nah, makanya kita harus menghindari juga telepon berbicara hal yang nggak baik. Kalau telepon yang wajar saja. Kalau sudah mengarah kepada hal-hal yang membangkitkan syahwat dan yang lainnya, apalagi sudah mengungkapkan urusan-urusan hati, harus waspada dong. Kita itu harus tahu bahasanya itu adalah pencuri kehormatan. Baik. Laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Makanya hendaknya jika kita harus berduaan dengan perempuan, harus ada yang lain. Yang sekiranya orang lain itu siapa? Mahram, laki-laki mahram dari wanita tersebut. Bisa juga wanita yang lain asalkan dia adalah orang terhormat. Orang thiqah bisa dipercaya. Tapi kalau sama-sama fasik, enggak. Dua perempuan fasik semuanya, enggak bisa. Terhormat. Intinya tidak berduaan dulu. Boleh ditambah nanti menjadi tidak khalwah lagi, ada orang ketiga dari mahramnya dia, mahramnya perempuan itu. Atau mahram dari laki-laki, bisa saja artinya laki-laki sudah tidak sendiri lagi. Misalnya saya dengan adik perempuan saya, atau saya dengan istri, dan begitu, berduaan di kamar dengan perempuan untuk diskusi, sah-sah saja. Tapi kalau sudah berduaan, biarpun yang dibicarakan surga neraka sama aja, haram itu. Belajar Al-Quran haram. Baik, kita perlu waspada. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam syarah Muslimnya, mungkin kami bacakan singkat, la yakhluwanna. Nah, hadis ini dijelaskan, la yakhluwanna rajulun bimur'atin illa ma'a wa ma'ahadu mahramin. Qala, beliau mengatakan,
Hadza istina' munqati' li'annahu mata kana ma'aha mahram lam tabqa khalwah. Jadi maksudnya kalau sudah ada mahramnya nggak akan disebut khalwah lagi. Dan dijelaskan nanti oleh Imam Nawawi, yang penting ada orang lain yang orang itu terhormat maka menjadi aman. Hanya perlu diwanti-wanti adalah yang perlu diwaspadai adalah dua laki-laki satu perempuan. Kalau satu laki-laki dengan dua perempuan terhormat semuanya aman. Dua laki-laki dengan satu perempuan syaratnya juga sama, harus nithikoh dan orang benar. Kalau orang nggak jelas, orang fasik nggak bisa. Yang ini perempuan tidak kenal lalu dibawa oleh dua orang laki-laki nggak bisa. Bisa saja dua-duanya mau berbuat jahat kepadanya. Harus waspada sebagai seorang perempuan. Artinya seorang wanita harus tahu bagaimana meletakkan kehormatannya, menjaga kehormatannya. Wa amma idza khalal ajnabi bil ajnabiyati. Kalau ada seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu adalah berduaan min ghairi thalithin ma'ahuma, tanpa ada orang ketiga, fa huwa haramun, maka itu haram bittifaqil ulama, disepakati para ulama. Kata Imam Nawawi. Wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu. Atau bersama orang laki perempuan dibarengi dengan orang yang ketiga, tapi orang ketiga ini adalah kita tidak akan malu dengan dia karena lisigorihi, karena kecilnya. Misalnya anak masih 2 tahun. Ya nggak bisa, nggak dianggap. Tapi kalau anak sudah tamyiz, sudah bisa melihat, bisa faham, bisa menjadi penghalal di saat berduaan laki dengan perempuan. Ini jadi ini yang perlu diperhatikan. Wa kadza law ijtama'a rijalun bi imra'atin islamiyyatin fa haram. Imam Nawawi mengatakan laki-laki yang banyak satu perempuan. Nah, ini sampai dijelaskan yang lainnya, laki-laki jika laki-laki memang terlihat mereka tidak terhormat. Nah, ini kita harus waspada. Tapi kalau laki-laki terhormat, ya laki-laki terhormat, obrolan di sebuah tempat begini terhormat, ya aman. Tapi kalau tidak terhormat, naudzubillah. Bukankah naudzubillah sering ada kejadian-kejadian seorang perempuan dirusak oleh beberapa laki-laki, kerjaan laki-laki, naudzubillah. Itu semua salahnya perempuan itu sendiri karena tidak menjaga syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya, selesai gini. Ini masalah mahram. Berduaan intinya masalah mahram, masalah berduaan ini, yuk kita waspada, kita hati-hati. Kemudian di dalam bepergian juga, ya, di dalam bepergian kita harus waspada. Tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali dibarengi dengan mahramnya. Kecuali nanti di saat bersama wanita thiqat, jamaat nisa thiqat yang bisa dipercaya untuk hal-hal yang wajib. Kalau bepergian untuk hal yang wajib, misalnya untuk umrah yang wajib, umrah pertama atau umrah nazar atau wajib haji, jama'atun nisa boleh dalam madhab kita Imam Syafi'i, berbeda dengan madhab yang lain. Nah, itu. Kemudian juga sebenarnya ada di sana kalau sampai gambarnya begini, kalau perempuan semuanya untuk yang sunnah adalah tidak diperkenankan. Kalau dibarengi dengan mahram, salah satu mereka, ini adalah tengah-tengah. Jadi di sana ada 3 model, 3 kelompok. Yang pertama membebaskan, zaman aman perempuan keluar semuanya. Kita tidak ambil itu. Yang pertama adalah tegas dan itu bagus, yaitu tidak cukup seorang perempuan pergi kecuali harus dengan mahramnya masing-masing. Dengan mahram masing-masing. Dengan mahram masing-masing itu begini. Seorang perempuan harus ada mahramnya sendiri, seorang perempuan lagi ada mahramnya sendiri. Nah, tidak diperkenankan menurut pendapat yang pertama ini kalau seandainya yang punya mahram hanya satu perempuan saja. Satu perempuan saja. Ini pendapat yang pertama. Jadi gini, kalau saya dengan istri saya, maka perempuan yang lain nggak boleh numpang di sini. Ini pendapat yang pertama. Akan tapi pendapat yang kedua, pendapat tengah-tengah adalah tidak terlalu mudah tadi, tapi juga tidak berat, disesuaikan dengan kondisi zaman ini adalah saya seorang laki-laki dengan adik saya, dengan kakak perempuan saya mahram. Yang lain boleh ngikut. Ini adalah wasat, tengah ini. Ini jalan tengah, tidak terlalu berat seperti yang pertama. Memang yang dikukuhkan adalah kalau perempuan harus ada mahramnya masing-masing. Mahramnya masing-masing, pergi kemanapun. Tapi kita bisa numpang dengan orang kita ketahui kebaikannya, maka kita boleh numpang. Ini adalah pendapat yang kedua, kita ambil jalan tengah, tidak sebebas yang ketiga dan tidak seberat yang pertama. Jadi saya dengan kakak saya atau dengan istri, dengan anak perempuan saya, lalu ada perempuan yang ikut, maka ini adalah
wasat tengah-tengah. Supaya orang tidak bebas kepada kelompok yang ketiga. Yang ketiga ini bahaya sekali. Bebas perempuan. Zaman aman. Ini. Jadi ini yang kedua. Nah, hal-hal semacam ini yang kedua saja orang keberatan kadang sebagian. Apalagi mau diberi yang pertama. Tapi jangan sampai bebas seperti yang ketiga. Kecil halah darurat. Misalnya, subhanallah, ada seorang istri, tak taunya suaminya di mana, tak tahu kecelakaan ada apa, lalu dia harus pergi, nggak harus cari teman, susah berangkat. Ini hal-hal darurat ini beda kasusnya. Anaknya sakit harus didatangi dan sebagainya. Ini kasus. Ini dalam keadaan normal. Jadi pendapat yang tengah ini adalah seorang laki-laki dengan mahramnya, boleh yang lain ngikut di sini. Karena begini kisahnya nanti. Kalau seandainya gambarannya, seandainya di perjalanan, seandainya perjalanan, kalau wanita yang mahram tadi, jelas kalau seandainya sakit, laki-laki bisa langsung nanganinya. Tapi kalau seandainya perempuan yang bukan mahram ini lalu mengalami sakit, laki-laki kalau nolong gimana caranya? Nggak bisa bersentuhan. Minta tolong kepada adik perempuannya untuk menyentuhnya, barangkali bagian mananya suruh lihat. Jadi bisa gitu. Jadi gitu kisahnya. Kalau seandainya perjalanan. Jadi teman mahramnya, kalau saya seorang laki-laki dengan istri, lalu ada perempuan yang ikut dengan saya, perempuan yang ikut, maka di saat seperti itu, kalau ada apa-apa, misalnya ke toilet dan sebagainya, saya tidak harus nemani perempuan itu, tapi istri saya yang nemani. Nah, seperti itu. Istri saya yang nemani, seperti itu. Jadi, itulah yang perlu kami sampaikan bahwasanya, ini semua adalah demi kehormatan seorang wanita. Dan jangan Anda berkata, ini merepotkan. Kalau Anda masih melanggar, tinggal istighfar saja. Tapi kalau Anda mengatakan ribet semuanya, Anda tidak akan ditolong. Makanya mungkin Anda tetap dengan kesendirian Anda tanpa suami, tidak punya saudara, tidak punya ini, karena apa? Anda melanggar syariat. Akan tapi kalau Anda dengan keinsafan, ya Allah, berikan kepadaku, ya Allah, orang yang bisa melindungiku, mahramku. Kalau Anda seorang wanita yang sendiri, akan dikirim suami yang baik. Kalau belum punya anak, akan diberi anak. Dan seterusnya akan diberi. Pokoknya begitu. Yang penting jangan Anda itu melanggar syariat. Gitu aja kok susah banget ya. Selamanya Anda seperti itu. Karena Anda melanggar syariat. Tapi kalau Anda selalu mohon, ya Allah, aku ingin menjalankan syariatmu. Selama ini setiap aku pergi sendirian. Karena aku tidak punya siapa-siapa. Sementara aku tidak mungkin memanggil orang selalu berangkat harus bertiga. Terlalu berat ya Allah. Maka kami mohon berikan kepadaku mahram. Kalau Anda seorang wanita yang single, Allah akan kirim suami yang baik yang menjagamu. Dan seterusnya. Allah Maha Kasih. Tapi repot, gitu aja susah. Anda akan selamanya susah. Kenapa? Anda sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ayo kita semuanya berangkat dari menginsyafi, insyaf dulu. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita menginsyafi, kita memohon kepada Allah, menginsyafi kesalahan kita, menginsyafi ilmu. Kemudian kalau kita melakukan salah, minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk meninggalkan kehormatan tersebut, meninggalkan kesalahan tersebut. Sehingga kita senantiasa di dalam pengampunan Allah kalau kita melakukan dosa, dan dalam bimbingan Allah, karena bimbingan Allah akan selalu datang kepada kita, dan kita akan selalu bersama hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidayah kalau kita tolak, nanti takut tidak dikembalikan lagi kepada kita. Baik, ini adalah masalah mahram ya. Tolong hati-hati semuanya, jangan ngentengin masalah-masalah semacam ini. Hukumannya itu adalah Masya Allah besar di hadapan Allah. Bahkan hukumannya kadang kehinaan di dunia, yaitu kalau sudah kejadian baru nyesel. Kemudian juga yang perlu diperhatikan kepada para suami, abang, adik, hendaknya Anda punya cemburu yang tinggi. Karena cemburumu itu yang melindungi istrimu. Subhanallah, seorang suami kelihatannya si keker berwibawa. Tapi lihat istrinya dijemput sama rekan kerjanya, diberikan innalillah, astagfirullah. Bagaimana? Seorang laki-laki pakai mobil namanya ting-ting, mana mari telepon, malah ditelepon sama suaminya. Tolong nanti kalau bareng hampiri istri saya ya. Astagfirullah. Seorang bapak yang dungu, teman anaknya ditelepon, nak tolong hampirin si nanti berangkat sekolahnya biar bareng. Oh ya Pak, senang dia. Kesempatan untuk melakukan kehinaan, hati-hati. Kalau Anda seorang bapak mengantarkan putri Anda pulang pergi sekolah, menjaga kehormatannya, itu lebih bagus daripada ada sholat malam, sholat sunnah di tengah malam semalam suntuk. Karena menjaga kehormatan anak hukumnya wajib, sholat sunnah adalah sunnah. Subhanallah. Kalau semua umat ini adalah menjaga kehormatan wanita-wanitanya, apakah ada kisah pemerkosaan, kisah-kisah seperti itu? Tidak ada. Kemudian setelah itu, bagaimana orang melakukan keharaman? Pintu halal itu mudah. Namanya akad nikah.
Maka untuk menyelesaikan permasalahan syahwat dan sebagainya, maka bukan dengan cara bersenang-senang dengan cara khulwah semacam itu, akan tapi khulwahlah dengan orang yang halal bagimu, yaitu istrimu. Bukankah nikah adalah jalan? Kalau memang Anda adalah orang yang sudah bergolak syahwatnya, tidak bisa menahan syahwatnya, menikah. Karena ada cara untuk mendapatkan kehalalan. Tapi kalau sudah hanya menikmati dengan haram, telepon-teleponan dengan yang haram, WA dengan yang haram, dia memang senang sesaat, berdebar-debar saat itu, na'udzubillah. Akan tapi bukan itu mengarah kepada keharaman. Ada pintu halal namanya nikah. Menikahlah dan selesailah urusan-urusan semacam itu. Baik.